Halo, Assalamualaikum. Hai puan-puan, hai kawan puan yang sudah join. Sebelum mulai, kita tunggu kawan-kawan puan lainnya yang mungkin mau join di live kali ini. Karena seperti biasa, di live-nya puan itu pasti narasumbernya oke-oke dan juga inspiratif banget. Hai. Aku sebelum mulai aku mau sapa-sapa dulu nih ya. Mungkin kawan puan yang udah join, ada Puan Nia, ada aku, Jun, Wahyu Ningsi, Jihans, dan lain-lain. Hai semua, hai kawan puan. Mungkin kita mau tunggu beberapa menit lagi sebelum nanti aku akan invite narasumber di live kali ini dengan tema cuan bersama puan. Seru banget kan temanya. Nah, untuk kalian nih yang pasti pingin tips-tips gimana caranya supaya bisa cuan, terutama di masa pandemi sekarang ini ya, pasti banyak yang menurun ekonominya atau kehilangan pekerjaan gitu. Gimana sih caranya kita bisa tetap cuan, dan juga pasti ngebahas topik seputar startup bisnis. Nah, udah pas banget nih kalian pantengin live-nya di Puan Amanat. Halo. Nah, sebelum mulai, aku juga mau informasiin dulu narasumber kita pada siang hari ini itu pastinya salah satu figur perempuan yang inspiratif banget ya. Beliau adalah salah satu tokoh bisa dibilang di dunia startup di Indonesia dan juga angel investor. Tuh, menarik banget kan pastinya profilnya, dan pastinya seorang perempuan yang hebat. Karena biasanya di live-nya Puan itu bintang tamunya perempuan-perempuan yang inspiratif. Nah, oke, kawan puan, karena sudah banyak yang join juga. Nah, ini dari Nur Ilang 77. Assalamualaikum Kak Tabi, salam kenal. Hai, salam kenal juga. Thank you for joining our live. Nah, karena sudah mau jam 1.30, kita mau langsung mulai aja live kali ini dengan tema cuan bersama Puan. Dan hari ini aku ditemenin oleh Puan Shinta Bubu. Dan aku akan invite dulu ya. Oke, ini sudah masuk kayaknya. Nah, hai. Halo. Halo, Puan Sinta, apa kabar? Apa kabar juga, Puan? Baik, baik, alhamdulillah. Jadi kalau di live-nya Puan itu biasanya semuanya dipanggilnya dengan Puan bilangnya. Jadi aku panggilnya Puan Cinta ya. Oke. Oke, senang banget nih hari ini Puan Amanat bisa kedatangan narasumber yang pastinya inspiratif banget, terutama di bidang bisnis, yaitu Puan Shinta Bubu. Dan tanpa berpanjang lebar, mungkin kita langsung memulai aja. Sekarang kesibukannya apa ya, Puan? Kesibukannya lagi ngapain nih? Aku masih jadi CEO dari bubu.com, perusahaanku yang pertama aku mulai di 96, jadi udah umur 25 tahun perusahaannya bulan ini. Soalnya bulan kemarin, bulan Juli kemarin kita 25 tahun. Which is Bubu itu
waktu 96 awalnya cuman kayak mendesain website, karena memang 96 belum ada apa-apa ya, waktu itu baru website doang. Jadi perusahaanku waktu itu pas awal di 96 kita mendesain website-website untuk perusahaan-perusahaan. Nah, di tahun 2006 kita menjadi digital agency, which is agency advertising yang berbasis digital. Nah, sekarang kita juga udah menjadi sebuah venture builder. Jadi Bubu tuh sekarang venture builder, which is what is venture builder? Ya, venture builder itu kita di bawah Bubu ada beberapa venture-venture lain yang kita bangun, yang nanti kita bisa omongin lebih detail lah gitu. Oke, nanti kita akan sampai ke sana ya. Nah, Mbak Sinta, aku juga emang baca nih biografinya Mbak Sinta juga sebelumnya seperti apa. Dari mulai si bubu.com itu tadinya web developer ya, kalau nggak salah ya kan. Terus akhirnya sekarang jadi si digital agency. Dan itu kan kalau nggak salah, Puan Sinta itu memperkenalkan internet tuh dari 96, which is internet itu kan belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang mungkin kayak udah jadi kebutuhan pokok gitu internet. Nah, gimana sih caranya dulu memperkenalkan internet di 96 itu? Jadi 96 itu kan orang belum tahu internet itu apa ya. Pertama, jadi padahal kita punya service adalah membangun website kan, membuat website buat perusahaan-perusahaan. Nah, karena orang juga belum tentu tahu internet, jadi waktu itu kalau kita menjelaskan apa yang kita jual, itu kita pertama harus menjelaskan ke orang dulu internet itu apa. Tahun 96 tuh orang belum tahu internet gitu kan. Jadi kita pasti jelasin dulu internet tuh apa, terus baru kita jelasin produk kita, which is website. Nah, mereka baru like, ini website itu ya karena harus ada internetnya, baru kita bisa bikin yang namanya sebuah website. Jadi itu sih kendalanya banyak banget lah. Kalau kita bisa dibilang kita pionir, mungkin salah satu perusahaan yang mulai mendesain website di awal banget. Jadi itu challenge-nya kita kalau kita mulai duluan, ya kita harus melakukan banyak edukasi. Jadi awalnya tuh lebih banyak mengedukasi dulu sih, mengedukasi tentang internet itu apa, baru kita edukasi juga website itu apa gitu. 96 tuh kayak masih Internet Explorer gitu kali ya, masih pakai mouse. Kayaknya belum ada belum Explorer. Oke. Kita pakainya Lycos, namanya Lycos. Terus apa ya? Pokoknya belum ada kok Internet Explorer. Belum seperti sekarang. Iya. Berarti sekarang ini kita, apalagi si generasi milenial ini beruntung banget ya Puan ya, karena udah terekspos dengan internet yang luar biasa, jaringannya juga cepet, sangat mudah didapat, dan si perkembangan internet ini kan juga menginspirasi banyak banget nih startup yang bermunculan, terutama di bidang digital. Nah, mungkin kawan Puan di sini juga ada yang belum familiar. Apa sih, kan kita suka denger tuh startup, apalagi film Korea kan ada tuh ya si startup gitu. Jadi sebenarnya apa sih startup digital tuh apa sebenarnya itu? Sebenarnya startup itu adalah perusahaan yang baru dirintis. Jadi new company is called startup. Any company sebetulnya kalau baru dimulai itu kita bisa panggil startup ya. Nah, kalau kita bilang startup digital ya perusahaan yang baru dimulai dan berbasis digital, jadi berbasis teknologi ya. Contohnya kan kalau yang semua orang tahu adalah Gojek, Tokopedia, ya semua yang tech-based company itu startup digital awalnya ya. Terus nanti mungkin mereka menjadi besar, terus akhirnya menjadi sebuah perusahaan yang mungkin nggak bisa dibilang startup lagi. Jadi kalau startup itu ada perusahaan-perusahaan yang baru kita mulai, itu sih. Oke, I see. Jadi perusahaan yang memang baru dimulai. Nah, kalau sekarang itu trennya kayak gimana sih Puan Sinta dengan tadi si kemajuan digital gitu kan? Kan kita banyak menyaksikan nih, ada tadi Gojek, Tokopedia, Shopee, e-commerce tuh sempat booming banget kan. Tapi sekarang semenjak ada pandemi 1,5 tahun kemarin ini sampai sekarang, apakah ada pergeseran tren di startup itu atau masih seputar digital sih? Justru karena pandemi, yang namanya teknologi dan perusahaan-perusahaan berbasis digital itu justru booming karena orang nggak ada orang nggak punya pilihan lain kecuali mereka langsung harus go digital ya kan, karena sekarang orang tidak bisa langsung ketemuan, dia tidak bisa travel ke kota-kota untuk jualan, akhirnya kan harus jualan online kan. Jadi mau nggak mau nih ya, gara-gara pandemi justru digital itu apalagi e-commerce tuh kalau nggak salah naiknya 30% dibanding sebelum pandemi ya.
Jadi justru lebih banyak orang yang langsung terjun ke dunia digital maupun dari sisi bisnis pun, karena ya mereka nggak ada choice lagi, karena kita sekarang ada PPKM lah, nggak boleh langsung ketemu orang, dan kita juga nggak bisa travel ke kota-kota lain. Jadi akhirnya ya setiap kita memulai bisnis ya kita udah harus langsung berpikiran digital gitu. Oke, berarti jadi Ya, malah pandemi ini accelerate ya si startup ya digital accelerate tadi banget, itu. yes. But actually, do you think, apakah nanti kalau misalnya nih pandemi udah selesai, terus things go back to the way they were before ya, normal, Ya. kita bisa ketemu lagi apa segala macam, tren ini tuh masih bakalan exist atau nanti berubah lagi kalau menurut Konsinta? Kalau yang menurut aku sih pasti nanti akan terus accelerate ya, karena udah orang udah punya udah adaptasi ya, dan dia juga udah langsung cepat belajar, karena ya kalau kita nggak masuk ke digital ya kita terlambat dalam segala hal. Jadi akhirnya menurut saya ini akan terus bergulir dan akan mengakselerasi lebih cepat lagi, bukannya malah turun gitu. Oke. Berarti ini bisa jadi motivasi juga kali ya nih untuk kawan Puan dan juga mungkin untuk teman-teman yang baru mau mulai bisnis, mau bikin startup gitu kan. Emang ada nggak sih tips-tips atau kriteria-kriteria khusus supaya bisa dilirik nih sama Puan Sinta atau sama angel investor supaya startup kita tuh bisa dilihat gitu loh. Oke, sebetulnya kalau kita membangun sebuah usaha, yang paling penting itu adalah kita harus menyiapkan diri sebagai seorang entrepreneur ya. Itu nomor satu. Entrepreneur itu urusannya panjang dan kita nggak boleh gampang patah semangat ya, karena menjadi seorang entrepreneur tuh kita harus sangat inovatif, kreatif, dan kerja keras, of course ya. Terus juga kita nggak boleh patah semangat, itu penting banget, karena kan biasanya kalau lagi sulit akhirnya kita kayak udah like down, terus nggak bisa go up again. Nah itu nggak boleh tuh kalau kita jadi seorang entrepreneur. Kita harus selalu semangat dan kita harus think out of the box ya, bener-bener mikirin apa sih yang kita bisa lakukan. Kalau misalnya ini nggak jalan, kita bukan berarti nggak ada jalan keluarnya, selalu ada jalan keluarnya, cuman mungkin nggak semudah itu, tapi kita pasti bisa cari jalan keluarnya. Karena menurut saya semua kejadian, mau itu akhirnya kita bisa bilang kegagalan pun menurut saya itu sesuatu yang bisa kita belajar dari situ dan akhirnya menjadi sesuatu yang positif. Jadi we always have to think positive sih, itu kalau yang saya lihat kuncinya untuk menjadi seorang entrepreneur. Oke, berarti kalau kita mau dilirik istilahnya, kembali lagi dulu ke diri kita sendiri ya. Maksudnya kita tujuannya berbisnis tuh apa? Dan juga harus punya tadi si mental entrepreneur itu. Aku setuju banget tuh Puan, karena banyak juga yang misalnya mau mulai bisnis atau baru mulai bisnis beberapa bulan, setahun, terus mengalami kegagalan gitu. Terus akhirnya jadi kayak, udah deh mungkin ini bukan bidang gue gitu kan. Atau mungkin bisa coba lagi yang lain segala macam gitu. Akhirnya mungkin bukannya dia belum sukses, tapi memang jalannya aja belum sampai ke sana gitu kali ya. Ya, dan kita harus selalu belajar dan melihat dari sisi positifnya aja. Pasti ada sesuatu yang kita bisa dapatkan sih dari situ. Oke. Nah, kembali lagi nih ke si startup tadi, namanya perusahaan baru itu kan pasti banyak banget permasalahannya, ya kan? Dari mulai teamworknya, terus juga mungkin gimana cara ngerintis bisnisnya, dapat market share-nya, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan aku juga udah sharing tuh banyak yang misalnya baru mau mulai bisnis, menghadapi masalah-masalah yang bertubi-tubi, akhirnya mereka give up. Kalau dari Puan Sinta sendiri, tipsnya gimana sih kalau kita baru bikin bisnis nih, startup katakannya, terus menghadapi misalnya masalah modal atau masalahnya timnya nggak solid gitu, atau ternyata udah kita pikirin matang-matang, pas di launching produknya nggak selling gitu misalnya di market, itu tipsnya kayak gimana tuh? Ya, jadi beberapa hal ya, kalau kita memang sudah siap untuk menjadi seorang entrepreneur, kita juga harus siap mental, karena nggak semuanya pasti berjalan yang seperti kita mauin ya, karena kita belajar dari semua hal, kita tuh harus belajar dari situ. It's a journey, I think. Being an entrepreneur itu kita harus belajar dari segala sisi, dari segala angle, maupun itu kita mungkin belajar karena
gagalnya karena tim kita, atau gagal dari produknya, atau itu gagal karena kita tidak punya modal. Tapi menurut saya semua itu adalah pelajaran yang dimana kita akan menjadi entrepreneur yang jauh lebih baik lagi kalau kita sudah melalui kegagalan. Justru nggak ada entrepreneur yang nggak pernah gagal. Kalau ada pun kayaknya nggak ada sih. Hampir semua orang pasti pernah menjalani kegagalan. Karena kegagalan itu adalah proses dan journey-nya dari seorang entrepreneur. Dan justru karena kegagalan itulah kita akan menjadi entrepreneur yang jauh lebih baik lagi. Karena kita belajar dari situ ya. Intinya kita harus punya mindset bahwa kita belajar. Mindset itulah yang penting banget jadi seorang entrepreneur. Kita harus juga punya pandangan yang selalu bisa merasa positif. Nah, tipsnya untuk saya yang biasanya I share with every entrepreneur adalah make sure, yang nggak make sure juga sih, kadang kita nggak tahu ya passion kita apa. Kalau bisa sih kita melakukan sesuatu based on our passion. Karena kalau kita melakukan sesuatu based on our passion, jadi misalnya nih ada kegagalan lah, mungkin dari sisi produknya, dia pas kita launching nggak selling atau gimana. Tapi kita percaya bahwa yang kita jalankan itu adalah passionnya kita. Nah kalau itu passionnya kita kan akhirnya kita pasti akan berjuang lebih keras lagi karena this is my passion, I want to still do it kan. Nah jadi yang saya kasih tips nih ke beberapa entrepreneur, coba pikirin sesuatu yang kamu benar-benar pengen jalanin, dan kalau kamu bangun pagi itu kamu kepikiran gitu karena kamu saking sukanya gitu. Nah coba, dari passion itulah kita bisa cari ide bisnis, whatever, pasti ada jalannya karena itu sesuatu yang kita suka gitu. Iya, aku setuju banget sih. Jadi kita kalau mau berbisnis, membuat startup tadi ya, tadi katanya Puan Cinta itu usahakan start with what you love gitu kali ya. Yes. Misalnya kalau perempuan nih, kawan-kawan Puan sukanya yang dunia beauty, misalnya kayak aku, beauty industry, atau ada yang suka masak-masak, ada yang suka olahraga, apalagi zaman sekarang tuh semua bidang usaha atau semua hobi kadang bisa jadi bisnis juga ya, apalagi kalau kita suka kan. Nah, dan kan ini dunia digital, semuanya bisa dijadiin bisnis dan kita bisa melakukan promosi dari digital gitu. Nggak harus dulu kan kita kalau menjalankan bisnis kita harus mikir distribusi. Aduh, kita harus marketing di kota ABCD. Dan itu kan pasti juga jauh lebih mahal ya kalau melakukan marketing. Yeah, costly. Dan kita harus karena kita udah digital, harusnya tuh jauh lebih mudah dan lebih gampang reaching out to different market. Especially Indonesia ini kan kita ada 17.000 island, 17.000 pulau. Dengan mau nggak mau kita harus melakukan digital marketing. Nggak ada choice lagi sih sebetulnya. Iya, oke. Aku setuju banget sih. Nah, Puan Cinta kembali lagi nih. Tadi kan kita bahas sebenarnya tuh pasti kawan Puan yang ikut live di kali ini juga pasti pada pengen cuan nih semuanya kan. Tapi kan menuju ke situ tuh butuh proses ya kan. Berproses. Nah, itu yang kadang-kadang nggak semua orang itu tahan gitu. Mungkin give up atau gimana segala macam gitu. Kalau dari Puan Cinta sendiri ada nggak sih tips atau motivasi nih buat kita semua? Gimana sih caranya supaya kalau kita tuh punya tujuan, punya impian, entah startup or whatever gitu ya, yang bisa menghasilkan, gimana caranya kita tuh bisa konsisten sampai di situ? Ya, again, going back to mindset. Jadi kalau kita memulai sebuah usaha, kita udah harus punya mindset bahwa untuk menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur itu kita harus siap semuanya dari sisi mental, siap kalau misalnya ada kegagalan, tapi semuanya itu harus kita sikapi dengan positive mindset. Itu sih menurut saya, itu emang kayaknya klise banget ya, harus stay positive, but actually that's the only thing that works gitu. Aku udah ngejalanin bisnis 25 tahun, akhirnya udah belajar nih. Jadi kalau ada yang gagal, terus jangan langsung down, terus nggak bisa ngapa-ngapain sebulan, itu udah nggak banget gitu. Jadi kita kalau kita gagal nih, kita boleh sedih 1-2 hari gitu, tapi kita harus langsung kayak semangatin diri untuk yang ini gue gagal ini karena percaya bahwa ini memang jalannya, dan karena akan dikasih yang jauh lebih baik dan akan dikasih jalan yang lebih mudah yang nantinya kita langsung
aku tahu nih kenapa kemarin tuh gagal. Ini karena taunya dikasih jalan seperti ini gitu. Yang taunya jauh lebih baik. Tapi ya again, it's our mindset. We have to be strong. We have to believe. Kita harus percaya apa yang kita jalanin. Kalau kita nggak percaya sama yang kita jalanin, sama aja bohong. Nggak usah kerjain deh menurut aku. Jadi makanya kenapa aku selalu bilang, coba cari yang benar kamu suka, yang benar you're passionate about. Jadi when you wake up in the morning, that's probably the first thing that you're thinking about. Jadi pas udah bangun terus saya aduh jadi excited kan kalau kita doing our passion, so that's one of the tips sih menurut aku. Dan nomor 2 nih yang menurut aku penting banget dilakukan semua entrepreneur adalah melakukan networking. Oke. Networking is super important as an entrepreneur. Karena kalau kita melakukan networking, kita punya banyak teman, kita bisa dengan teman-teman itu pun kita punya banyak solusi. So it's not all about money ya kalau kita jadi entrepreneur. Orang selalu mikir kalau kita mau mulai bisnis itu kita selalu harus punya duit di depan. Nggak juga, saya mulai bisnis juga dari nol gitu. Cuman kebetulan saya ketemu sama partner-partner yang punya visi misi yang sama. Dan kita sama-sama kayak saweran lah awalnya ya. Dulu zamannya saya mulai nggak ada tuh namanya investor, angel investor atau venture capital, nggak ada. Kita benar-benar mulai bisnis. Kita cari partner yang tepat, kita saweran, ya kita mulai bisnis, dan itu kan sama aja kayak dari nol kan ya. Nah itu sangat doable gitu. Yang penting kita ya itu, makanya lakukan a lot of networking, karena itu ada studi di Harvard, di beberapa sekolah lain, bahwa akhirnya yang paling penting untuk seorang entrepreneur adalah melakukan networking. Karena dengan networking kita bisa punya solusi macam-macam. Saya kita punya teman A, B, C, D, gue lagi butuh ini nih, taunya ada si teman kita nih bisa bantu atau apa gitu sih. Iya, aku setuju banget. Dan tadi Puan Cinta juga singgung kalau ternyata modal itu nggak mesti dalam bentuk di depan. Misalnya kita harus punya uang sekian di depan, nggak juga ya. Kadang dengan kita networking, kita punya banyak jaringan, kita punya banyak teman, itu juga bisa jadi modal tersendiri ya kan? Betul, yes. Betul banget. Jadi kalau Puan Cinta sendiri selama ini 25 tahun tadi kan, pasti banyak juga nih ngeliatin startup khususnya di Indonesia nih, mendampingi mereka dari mulai misalnya tumbuh terus jadi semakin besar. Ada cerita-cerita yang menarik nggak sih, atau ada pengalaman yang menarik yang bisa di-share ke kita nggak? Apa ya, kalau startup yang udah pernah saya mentor, saya invest tuh banyak banget yang gagal, banyak sekali ya. Mungkin dari 10, 9 yang gagal. Jadi banyak sekali kegagalan, tapi bukan, justru saya suka banget akhirnya kerjasama atau invest atau mentorin startup yang pernah gagal. Karena menurut saya justru kegagalan itulah menjadi kita kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Jadi jangan pernah takut untuk gagal gitu, karena kalau mau cerita gagal di saya tuh udah berpuluh-puluh kali gagal, tapi karena saya percaya apa yang saya jalanin itu yang terbaik, ya tetap harus semangat gitu. Cerita apa banyak banget ya cerita, cuman pusing juga kalau ditanya yang banyak sih banyak story ya yang gagal banget itu, yang mungkin dari miliaran sampai yang cuma puluhan juta juga ada. Jadi akhirnya awalnya mungkin kalau apalagi awal waktu saya pertama kali angel investing, karena sebenarnya saya punya background itu tadinya venture capitalist. Nah itu jadi seorang venture capital. Venture capitalist bedanya adalah kita pakai duitnya orang untuk muterin, untuk invest. Tapi ya kita punya responsibility gede juga gitu, karena kita pakai duit orang kan. Betul. Akhirnya abis saya menjadi seorang VC, akhirnya I decide I'm just gonna use my own money untuk invest. Makanya saya sekarang jadi angel investor. Cuman angel investor itu juga ya risknya adalah duit kita sendiri aja yang hilang, dan udah hilang banyak. Terus akhirnya jadi kebiasaan gitu. Tapi kita juga lebih pintar lagi, kita jadi tahu nih entrepreneur mana nih yang benar-benar bisa jadi entrepreneur, dan entrepreneur ini apakah benar-benar seorang entrepreneur dan dia bisa long lasting gitu. Karena tadi kan Puan Cinta
Go ahead. Tadi kan Puan Sinta juga bilang banyak banget nih ngalamin kegagalan dari yang mulai miliaran, ratusan juta, mungkin sampai yang jutaan gitu kan. Sebenarnya harapannya Puan Sinta sendiri apa sih buat startup di Indonesia atau entrepreneur Indonesia ya? Yang mungkin masih pada malu-malu nih atau belum bermunculan gitu. Emang kenapa you are willing to sacrifice that much gitu ya untuk ngebimbing, nge-mentor dan lain sebagainya? Harapannya apa sih? Jadi karena saya udah 25 tahun di dunia teknologi, ya saya ngelihat sendiri jatuh bangunnya saya pribadi, jatuh bangunnya startup-startup yang saya bantuin sebelumnya. Nah, saya pengen kalau saya bisa bantu apa nih, karena mungkin one of my specialty is networking. Ya, I have a big network in terms of network di luar maupun di Indonesia ya. Jadi itu mungkin yang saya banyak bawa kepada startup-startup yang saya mentor ya. Mungkin dari sisi uang nggak sebesar kalau misalnya kita ke venture capital ya, apalagi angel investor biasanya kita masuk di round pertama yang benar masih kayak mulai, tapi saya sendiri pun nggak mau naruh uang di perusahaan yang belum jadi barangnya. Jadi harus udah jadi, udah ada pengguna, harus punya tim yang solid, baru saya mau invest. Karena saya udah belajar, saya nggak percaya sama ide. Ide itu bisa kayak saya punya 1000 ide, jauh lebih bagus dari ide semua orang, tapi saya nggak bisa eksekusi sama aja bohong, ya kan? Belum tentu Saya nggak bisa diaplikasikan. eksekusi, ya nggak usah diomongin ide kamu gitu ya. Jadi kebanyakan startup nih problemnya adalah mereka mikir investor bisa menginvest pada saat ide. Nggak bisa, nggak bisa. Karena ide itu kalau nggak dieksekusi sama aja bohong gitu, nggak ada gunanya. Karena mungkin ide saya jauh lebih bagus dari ide-ide ini startup. Cuma saya sendiri belum tentu bisa mengeksekusi kan. Ya, jadi kuncinya adalah have a good idea, harus dieksekusi, dan harus make sure memang orang mau pakai atau mau beli whatever you're making gitu. Jadi kita harus tahu itu dulu, baru ngomong ke investor. Don't waste your time talking to investor kalau belum punya apa-apa, karena itu wasting your own time, juga wasting investor time juga. Kita nggak mau waste people's time kan, ya. Iya, benar-benar. Nah, tuh kawan Puan tadi tipsnya ini banget ya, valuable banget. Jadi kalau kita mau dilirik sama si angel investor atau venture capitalist ini, make sure kita juga udah punya tim yang solid, produknya sudah ada, sudah diuji coba, dan juga udah punya pasar gitu ya, udah punya segmen. Dan mungkin kita juga sebagai company harus sudah punya strategi marketing dan strategi operasional ke depannya kali ya. Sehingga si angel investor itu juga paham nih maksud kita kayak gimana. Nah, Puan Sinta ini karena sudah mau jam 2 nih, karena Puan Sinta nanti mau ada acara lagi. Aku mau bacain beberapa pertanyaan dulu, boleh ya? Boleh. Oke, nah ini ada dari Ketua Puan. Ada Puan Intan, udah join juga. Hai Mbak Intan, kenapa sih berani terjun jadi angel investor digital startup yang dikasih modal dan sukses, ada nggak? Itu pertanyaannya. Oke, kenapa pengen jadi seorang angel investor? Ya itu tadi pengen bantu sih, karena aku sendiri ngerasain kan jatuh bangunnya jadi seorang entrepreneur, dan I have a dream that I wanna help startups di Indonesia untuk go global. Jadi aku nggak pengen cuma jago kandang aja, tapi punya mimpi untuk bantu dorong perusahaan-perusahaan Indonesia agar bisa masuk ke dunia global. Jadi kita harus jadi pemain global, kita jangan jadi user, we have to be the one creating it and let other use it gitu. Jadi itu sih mimpiku adalah membantu perusahaan-perusahaan Indonesia untuk go global juga gitu. Kalau yang ada yang sukses ya ada, maksudnya ada yang masih jalan sampai sekarang, ada beberapa yang mati jauh lebih banyak. Jadi itu sih kalau ditanya. Survival to the fittest ya, pokoknya yang berhasil pasti harus yang tadi punya mental, punya konsep, sudah jelas timnya dan lain sebagainya. Jadi it's not easy gitu ya. Tapi kalau kita punya passion, kita juga punya daya juang, itu bukan yang nggak mungkin ya Puan ya. Karena banyak banget yang sukses dan sekarang jadi gede sekali kan. Betul. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih dari Paldi. Bagaimana sih cara memelihara dan menjaga komitmen dalam berbisnis? Nah,
Ya, itu kan kita mulai dari bisnis etik kita ya. Kita sebagai seorang pembisnis atau pengusaha, we have to have integrity ya. Menurut saya itu penting banget ya. Kita harus memikirkan bahwa kita melakukan sesuatu itu jangan sampai menyakiti orang lain ya. I mean, we can do at all cost, but that at all cost itu harus make sure kita nggak nyakitin orang lain, nggak ngerugiin orang lain. Itu sih yang penting banget. Dan kita harus menjadi orang yang bisa di-trust. Itu penting banget kalau kita melakukan bisnis. Kalau kita tidak bisa di-trust, we don't have integrity, itu susah banget kita menjalankan anything, any business basically. So nggak harus jadi tech company, any company. If we want to start doing business atau jadi seorang pengusaha, kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya, punya integritas yang baik, itu penting banget. Oke. Wah, ini ada yang masih bertanya-tanya. Boleh deh satu terakhir ya, Mbak Cinta. Ya, Oke, penasaran nih. Mbak Cinta, apakah angel investor bentuknya seperti grant? Nah, ini mungkin kawan puan juga masih banyak yang penasaran. Jadi kalau angel investor atau si venture capital itu bentuknya seperti apa sih? Seperti grant atau kan tadi ada round one gitu kan? Atau itu gimana sih itu? Jadi angel investor itu bisa masuk dari beberapa angle. Satu, dia bisa kasih investment uang, tapi dia dapat equity. Jadi dia masuk ke perusahaan sebagai nanti jadi owner juga kan, ya. Atau bisa aja misalnya angel investornya karena punya pengalaman banyak dan punya network yang besar, dia juga masuk ke perusahaan, tapi nggak usah masukin duit juga mungkin gitu. Jadi dia masuk, dia akan mentor, dia akan do the networking, dia akan bantuin mikirin structure management yang baik gimana, pokoknya kasih mentorship lah ya, sama bukain network biasanya itu juga bisa. Jadi nggak harus yang selalu harus ada uangnya gitu, tapi memang bisa kombinasi juga, ada uangnya sedikit terus sebagian di mentor gitu. Nah, nanti in return kita dapat equity sebagai seorang angel investor. Sama kalau venture capital, it's always about they invest in terms of money sih kalau VC ya, venture capital. Tapi nggak mudah untuk mendapatkan seorang venture capital karena venture capital itu dia minta returnnya cepat. Misalnya kita cuma mau kasih waktu 3-5 tahun udah harus ada return. Beda sama angel investor, makanya namanya angel investor. Kita harus jadi angel. Karena ada mentoringnya tadi ya. Kalau duitnya hilang ala film ya. Oke. Berarti kalau si angel investor tuh ada apa tadi mentoringnya, terus networkingnya juga di coach segala macam. Iya, biasanya itu. Tapi ada juga angel investor yang cuma mau kasih uang, dia nggak mau bantuin terlalu dalam. Beda-beda sih angel investor itu. Tapi biasanya kalau angel investor duitnya mungkin nggak sebesar kalau kita dapat dari venture capital. Itu aja kita dari awal ya, kita pas masih kecil perusahaannya biasanya. Oke, aduh seru banget nih, kalau nggak di stop kayaknya aku masih banyak lanjut nih pertanyaan. Tapi karena Puan Cinta juga ada kegiatan lain, thank you so much for joining our live session. Terima kasih banget. Iya, aku yang makasih, dan pasti kawan Puan yang nonton live ini juga jadi banyak pencerahan nih gimana caranya supaya bisa cuan, yang mau bikin startup, mau bikin bisnis, apalagi di era pandemi kayak gini kita jadi termotivasi kembali. Thank you so much Puan Cinta, stay safe and stay healthy. Gitu. Bye.